saya melakukan wawancara terhadap Bapak saat ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lisbeth Sukulatu, asal sekolah saya SD Impres Pelita Jaya. Tujuan saya mewawancara Bapak di saat ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Bapak melihat motivasi dan minat belajar siswa yang rendah di sekolah dasar. Adapun pertanyaan saya yaitu Bapak, yang pertama, apa tanggapan Bapak terkait dengan masalah yang saya angkat yaitu motivasi dan minat belajar siswa di sekolah yang masih rendah? Ya, jadi untuk ketahuan Nona bahwa dalam proses pembelajaran di kelas, Nona harus banyak memberikan motivasi belajar kepada siswa sehingga apa yang Nona sampaikan itu mereka selalu dapat diingat. Dan harus juga memberikan tugas. Ada tugas-tugas yang ibu berikan kepada mereka sehingga mereka pulang ke rumah tidak ada kesempatan untuk mereka bermain, tapi mereka mendapat motivasi juga baik dari guru maupun orang tua terhadap perkembangan pendidikan mereka. Iya Pak. Ya. Pertanyaan yang berikut yaitu, apakah identifikasi masalah yang saya angkat ini rasional dan penting untuk diselesaikan oleh guru atau tidak? Ya, sangat penting. Karena motivasi belajar itu kan dia termasuk merangsang siswa untuk mengetahui materi yang sementara ibu berikan. Jadi motivasi itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Kan ada 3 tuh. Yang pertama, bagaimana ibu membawa alam pemikiran mereka terhadap materi. Yang kedua, ibu memberikan semangat kepada mereka. Dan yang ketiga, ibu mendorong mereka sehingga hasil belajar yang nanti ibu lakukan nanti itu hasilnya cukup bagus lewat tes. Baik itu tes secara lisan maupun tes secara tulisan. Ya, baik Bapak. Pertanyaan saya yang ketiga yaitu, tindakan apa saja yang telah Bapak lakukan sebagai pengawas untuk melihat masalah yang terjadi menyangkut motivasi dan minat belajar siswa yang rendah pada gugus yang Bapak bina? Ya, itu saya turun di sekolah itu saya pakai instrumen. Saya pakai instrumen penilaian di mana setiap guru saya mengadakan supervisi terhadap proses pembelajaran yang mereka lakukan di kelas, sehingga saya bisa dapat mengidentifikasi bahwa betul guru ini membuat persiapan mengajarnya dengan baik karena ada dampak. Biasanya kalau guru itu dia tidak mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik, maka dampaknya waktu proses pembelajaran itu juga dia berjalan kurang bagus. Tapi untuk SD Negeri Pelita Jaya sudah beberapa kali Bapak mengadakan evaluasi, ternyata sekolah itu dinyatakan baik. Dan Ibu Lis sendiri juga pernah disupervisi oleh Bapak dan hasilnya cukup bagus lewat hasil tes yang anak-anak kerjakan. Ya Pak, pertanyaan saya yang terakhir, apa solusi yang bisa Bapak tawarkan kepada Bapak atau Ibu guru terkait motivasi dan minat belajar siswa yang rendah? Ya, kita sebagai pengawas setiap saat kita berupaya untuk memberikan motivasi pada guru di dalam melakukan tugas-tugas mereka di kelas sehingga siswa-siswa itu bisa bermotivasi, berinovasi, punya karakter yang baik dalam proses pembelajaran mereka. Karena keberhasilan guru juga ditentukan oleh anak-anak. Keberhasilan anak-anak juga ditentukan oleh guru dan juga pengawas. Ya, terima kasih Bu Lis mungkin. Iya Bapak, mungkin saja itu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas penjelasan yang Bapak sampaikan, dan juga sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu dan kesediaan Bapak untuk saya melakukan wawancara di saat sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, mudah-mudahan Ibu Lis dengan teman-teman bisa berhasil dengan baik. Terima kasih Pak. Iya, selamat malam Pak. Selamat malam, salam. Iya, shalom Pak. Iya Pak, sebelum saya melakukan wawancara di malam hari ini, perkenalkan, nama saya Lisbeth Sukulatu, asal sekolah SD Impres Pelita Jaya. Adapun tujuan wawancara saya di malam hari ini yaitu
untuk mengetahui sejauh mana Bapak melihat motivasi dan minat belajar siswa yang rendah di sekolah dasar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak di malam hari ini, yaitu yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak terhadap minat belajar siswa yang rendah di sekolah dasar? Ya, terima kasih. Mungkin kalau berbicara tentang minat untuk belajar itu, ya minat itu berarti suatu kemauan untuk anak itu dia mau belajar. Ya belajar itu termasuk membaca, ya termasuk menulis, ya termasuk mencari apa yang dia ingin tahu. Namanya saja belajar. Yang belajar itu memang mempunyai pengertian itu bahwa ingin untuk mengetahui sesuatu yang terbaru bagi anak itu. Ya untuk minat untuk anak belajar itu ya kebanyakan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Saya bilang bahwa faktor keluarga, faktor siswa itu sendiri, tetapi juga dari sekolah, terutama guru. Ya, untuk itu kalau misalnya kebanyakan ada pengaruh-pengaruh yang membuat anak itu dia malas belajar, dia punya minat untuk belajar itu tidak ada. Yang pertama mungkin juga menyangkut dengan yang pertama minat itu berarti dia punya kemampuan untuk mau dia belajar, dia ingin untuk tahu sesuatu yang lebih baik. Lalu yang kedua mungkin faktor yang tadi kita bilang bahwa termasuk juga digitalisasi. Ya digitalisasi ini sehingga membuat anak itu dia lebih cenderung untuk membuka internet, sehingga dia belajar lagi cuma membuka internet. Dan saat dia membuka internet itulah, kalau misalnya internet itu untuk belajar nggak apa-apa, tapi kebanyakan untuk permainan-permainan game online. Ya mungkin itu. Ya Pak. Baik, pertanyaan saya yang kedua, apa saja yang mempengaruhi minat belajar siswa sehingga minat belajar siswa ini rendah? Iya, minat belajar siswa itu rendah. Yang pertama, ya kebanyakan siswa itu dia belajar itu dia mau yang muda-muda. Ya mata-mata pelajaran lain itu dia ingin untuk belajar. Tapi yang paling dia suka itu bahasa Inggris, matematika, itu hal-hal yang susah yang mereka tidak minat untuk belajar itu. Jadi pengaruh-pengaruh itu baik itu pengaruh dari guru, ketika guru menggunakan metode, menggunakan strategi pembelajaran, sehingga itu juga mempunyai pengaruh untuk anak. Yang kedua, pengaruh siswa sendiri, yaitu siswa malas untuk membaca, malas untuk belajar. Dan yang ketiga yaitu faktor orang tua. Ya faktor orang tua juga membuat orang tua memperhatikan anak di rumah, ya hanya melepaskan begitu saja dari pulang sekolah sampai dia bermain. Setelah itu dia bermain, dia karena capek dia harus tidur, tidak ada ingat apa-apa, dia sedang belajar. Itu minat belajarnya tidak ada. Ya mungkin itu. Iya Pak. Yang berikut mungkin bagaimana cara mengatasi minat belajar siswa yang rendah ini Bapak? Ya. Cara mengatasi minat yang rendah itu, maka guru harus dia meningkatkan kompetensinya dalam proses pembelajaran, dalam strateginya yang tadi kita bilang, dalam metodenya, sehingga anak itu dia lebih dengan metode itu maka akan memacu dia untuk tetap belajar, untuk rajin belajar, dan minat belajar itu dia lebih berkembang. Yang berikut mungkin dari guru juga ya tingkatkan literasi. Literasi itu ada literasi berbagai macam literasi membaca, literasi menulis, maupun juga numerasi. Itu adalah merupakan cara-cara daripada guru untuk membuat anak itu dia lebih punya minat untuk belajar. Dan juga cara yang lain ya dari faktor orang tua, ada perhatian dari orang tua, itu yang membuat anak itu lebih, dan mungkin dilengkapi dengan fasilitas belajar, ya perpustakaan,
ya, atau juga komputer, lab-lab komputer, atau juga yang paling terutama itu ketahanan dalam iman ya sebagai orang-orang percaya. Mungkin itu. Iya Pak, mungkin pertanyaan terakhir, solusi apa yang dapat diambil untuk mengatasi minat belajar siswa yang rendah ini Pak? Iya, solusi itu yang tadi beta sudah bilang bahwa kita harus meningkatkan literasi, numerasi, ya, atau juga memacu tingkat kemalasan anak itu dengan membuat hal-hal yang baru, sehingga anak itu dia lebih berminat. Ya penyampaian atau juga strategi metode-metode yang dilakukan oleh guru itu memacu anak untuk dia lebih, karena kalau anak itu dia mengerti, dia malas untuk lebih. Kalau guru memberikan pelajaran dia mengerti, ya sudah pasti anak itu punya minat, dia mau belajar. Apalagi kalau guru kasih tugas matematika lalu dia tidak mengerti, maka pulang itu orang tua tanya, pasti orang bilang ada tugas saja atau tidak ada tugas saja. Padahal ada tugas. Itu karena apa? Karena anak itu dia tahu. Dan demikian maka guru itu mempunyai strategi dan metode yang lebih bagus, strategi pembelajaran itu yang lebih bagus. Dan dalam proses pembelajaran itu jangan anak terlalu aktif, pasif, tapi berikanlah kesempatan untuk anak itu untuk dia tetap aktif dalam proses pembelajaran. Ya, mungkin Iya itu. Pak, terima kasih banyak Pak atas materi-materi yang telah disampaikan kepada saya. Biar ini bisa menjadi penguatan, bisa menjadi saya kembali ke sekolah bisa melakukan apa yang telah Bapak sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Selamat malam Pak. Iya, terima kasih.